3. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan ini, tradisi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia berkembang dengan pesat. Kapan kerajaan-kerajaan itu berdiri? Kebudayaan apa yang telah dihasilkan dari perkembangan kerajaan-kerajaan itu? Berikut ini dipaparkan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. A. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui dari Yupa. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui sejarah kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti yupa ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan salah satu isi prasasti yupa, kita dapat mengetahui nama-nama raja yang pernah memerintah di Kutai, yaitu Kundungga, Aswawarman dan Mulawarman. Nama Kundungga tidak dikenal dalam bahasa India, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nama tersebut merupakan nama asli daerah tersebut. Kundungga mempunyai anak bernama Aswawarman dan cucu yang bernama Mulawarman. 2 nama terakhir merupakan nama yang mengandung unsur India. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Hindu pada keluarga kerajaan itu sudah mulai masuk pada masa Kundungga yang dibuktikan dengan diberikannya nama Hindu pada anaknya. Satu di antara yupa di kerajaan Kutai berisi keterangan bahwa Raja Mulawarman telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Kutai adalah usaha peternakan. Di samping peternakan, masyarakat Kutai melakukan pertanian. Letak kerajaan Kutai di tepi sungai, sangat mendukung untuk pertanian. Selain itu, masyarakat Kutai juga melakukan perdagangan. Diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan luar, jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya dimungkinkan para pedagang itu singgah terlebih dahulu di Kutai. B. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara diketahui dari prasasti-prasasti yang ditinggalkannya. Prasasti itu menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sampai saat ini ada ditemukan 7 buah prasasti, yaitu Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Tugu. Selain itu, sumber lain tentang kerajaan Tarumanegara diperoleh dari catatan seorang musafir Cina yang bernama F. Ahien. Dalam perjalanan ke India ia singgah di Epoti, Pulau Jawa. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai kehidupan masyarakat Tarumanegara. Mata pencahariannya adalah bertani dan berdagang. Menurut berita yang ditulis F. Ahien, barang yang diperdagangkan adalah cula badak, kulit penyu dan perak. F. Ahien juga menjelaskan di Tarumanegara terdapat 3 agama, yakni agama Hindu, agama Buddha dan kepercayaan animisme. Raja memeluk agama Hindu. Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah berani dan tegas. Ia juga dekat dengan para Brahmana dan rakyatnya. Ia raja yang jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Untuk memajukan bidang pertanian, Raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak, kira-kira 11 km. Saluran itu disebut dengan Sungai Gomati. Saluran itu selain berfungsi sebagai irigasi juga untuk mencegah bahaya banjir.
C. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari prasasti yang berasal dari dalam negeri dan prasasti dari luar negeri. Prasasti yang berasal dari dalam negeri antara lain, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangberahi, Prasasti Palas Pasemah dan Amoghapasa. Adapun prasasti yang berasal dari luar negeri antara lain, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Canton, Prasasti Grahi dan Prasasti Caya. Sumber sejarah lain tentang Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari seorang pendeta Cina yang bernama Ising. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, diperoleh keterangan mengenai Kerajaan Sriwijaya sebagai berikut. 1. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha di Asia Tenggara. 2. Pulau Bangka dan Jambi Hulu telah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya pada tahun 686 Masehi. 3. Pada awal abad ke-11 Raja Rajendra Chola dari Kerajaan Cholamandala, India, melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya. Penyerbuan Cholamandala dapat dipukul mundur namun berhasil melemahkan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Pada mulanya masyarakat Sriwijaya hidup dengan bertani. Namun karena berdekatan dengan pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Kemudian perdagangan menjadi mata pencaharian pokok masyarakat Sriwijaya. Perkembangan perdagangan didukung oleh letak Sriwijaya yang strategis. Sriwijaya terletak di persimpangan jalur perdagangan internasional. Para pedagang dari India ke Cina atau dari Cina ke India singgah dahulu di Sriwijaya, begitu juga para pedagang yang akan ke Cina. Para pedagang melakukan bongkar muat barang dagangan di Sriwijaya. Dengan demikian, Sriwijaya semakin ramai dan berkembang menjadi pusat perdagangan. Untuk memperkuat kedudukannya, Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang kuat. Selain menjadi pusat perdagangan, Kerajaan Sriwijaya juga berkembang menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Menurut catatan Pendeta Ising, bahwa di Sriwijaya tinggal ribuan pendeta dan pelajar agama Buddha. Pada tahun 671 Masehi, Ising pernah berdiam di Sriwijaya untuk belajar tata bahasa Sanskerta sebagai persiapan kunjungannya ke India. Seperti halnya Ising, para pendeta Cina lainnya yang akan belajar agama Buddha ke India dianjurkan untuk belajar terlebih dahulu di Sriwijaya selama 1-2 tahun. Disebutkan juga bahwa para pendeta yang belajar agama Buddha itu dibimbing oleh seorang guru yang bernama Sakyakirti. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi telah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Balaputradewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mencapai masa kejayaan. Wilayah kekuasaan Sriwijaya berkembang luas. Daerah-daerah kekuasaannya antara lain Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, dan semenanjung Melayu. Pada abad ke-11 kekuasaan Kerajaan Sriwijaya mulai mundur. Salah satu penyebabnya adalah penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya oleh Raja Rajendra Chola dari Cholamandala. Pada tahun 1017 Masehi, Kerajaan Cholamandala mengadakan serangan pertama. Serangan kedua dilakukan pada tahun 1025 Masehi. Penyerbuan Cholamandala dapat dipukul mundur, namun kekuatan armada laut Sriwijaya mengalami kemunduran. Akibat peperangan ini, banyak kapal Sriwijaya yang hancur dan tenggelam. Hal ini menyebabkan banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Pada tahun 1377 armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat Kerajaan Sriwijaya. D. Kerajaan Mataram kuno.
Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti itu saling mengisi pemerintahan dan kadang-kadang memerintah bersama-sama. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno diperoleh dari prasasti peninggalannya. Prasasti tersebut diantaranya adalah Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Klurak, dan Prasasti Mantiasi. Kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti yang silih berganti. Berdasarkan Prasasti Canggal, diketahui Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup aman dan tenteram. Hal ini terlihat dari Prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas. Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Rakai Panangkaran. Dalam Prasasti Kalasan disebutkan bahwa Rakai Panangkaran telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Kalasan. Hal ini menunjukkan bahwa Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Sepeninggal Rakai Panangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi dua. Satu pemerintahan dipimpin oleh keluarga Sanjaya yang menganut agama Hindu berkuasa di daerah Jawa bagian selatan. Satu pemerintahan lagi dipimpin oleh keluarga Shailendra yang menganut agama Buddha berkuasa di daerah Jawa bagian utara. Raja-raja yang berkuasa dari keluarga Sanjaya tertera dalam Prasasti Canggal dan Prasasti Mantiasi. Adapun raja-raja yang berkuasa dari keluarga Shailendra tertera dalam Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda dan Prasasti Klurak. Perpecahan tersebut tidak berlangsung lama. Rakai Pikatan dari keluarga Sanjaya mengadakan perkawinan dengan Pramodawardhani dari keluarga Shailendra. Melalui perkawinan ini, Mataram kuno dapat dipersatukan kembali. Pada masa pemerintahan Pikatan Pramodawardhani, wilayah Mataram berkembang luas, meliputi Jawa Tengah dan Timur. Sepeninggal Rakai Pikatan, Mataram kuno diperintah oleh Dyah Balitung. Ia memerintah pada tahun 898 hingga 911 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Raja-raja yang memerintah Mataram kuno selanjutnya, yaitu Raja Daksa memerintah tahun 910 hingga 919 Masehi, Raja Tulodong memerintah tahun 919 hingga 924 Masehi, dan Sri Maharaja Rakai Wawa memerintah tahun 924 hingga 929 Masehi. Pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Wawa terjadi bencana meletusnya Gunung Merapi yang memporak-porandakan daerah Jawa Tengah. Melihat situasi kerajaan yang tidak aman, Mpu Sindok sebagai pejabat dalam pemerintahan Sri Maharaja Rakai Wawa memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Selain terjadinya bencana alam, perpindahan ini disebabkan oleh serangan-serangan dari Sriwijaya ke Mataram. Hal ini mengakibatkan Mataram kuno makin terdesak ke wilayah timur. Kehidupan ekonomi masyarakat Mataram kuno bersumber dari usaha pertanian karena letaknya di pedalaman. Selain pertanian, masyarakat Mataram kuno juga mengembangkan kehidupan maritim dengan memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo. Dalam bidang kebudayaan, Mataram kuno banyak menghasilkan karya berupa candi dan stupa. Keluarga Sanjaya yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi seperti Kompleks Candi Dieng, Kompleks Candi Gedong Songo dan Candi Prambanan. Adapun keluarga Shailendra yang beragama Buddha meninggalkan stupa seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon. Kerajaan Medang. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Mpu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ibu kotanya terletak di dekat Jombang di tepi Sungai Berantas. Selanjutnya, Mpu Sindok ini mendirikan dinasti baru yang bernama Dinasti Isyana menggantikan Dinasti Shailendra.
Sumber sejarah yang berkenaan dengan Kerajaan Medang di Jawa Timur antara lain Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk Ladang dan Prada, Prasasti Limus, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Wurara, Prasasti Semangaka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hyang, dan Prasasti Gandakuti. Sumber yang lain adalah berita dari India dan Cina. Pendiri Kerajaan Mataram, di Jawa Timur, adalah Empu Sindok sekaligus sebagai raja pertama dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa. Empu Sindok memerintah tahun 929 hingga 948 Masehi. Setelah Empu Sindok meninggal, ia digantikan oleh anak perempuannya bernama Sri Isyana Tunggawijaya. Ia menikah dengan Sri Lokapala dan dikaruniai seorang putra yang bernama Sri Makutawang Swardana yang kemudian naik tahta menggantikan ibunya. Sri Makutawang Swardana digantikan oleh Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikrama. Berdasarkan berita dari Cina, disebutkan bahwa Dharmawangsa pada tahun 990 Masehi mengadakan serangan ke Sriwijaya sebagai upaya mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya, akan tetapi upaya ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1016, Raja Wurawari menyerang Dharmawangsa. Diduga penyerangan ini terjadi atas dorongan kerajaan Sriwijaya. Serangan ini terjadi pada saat Dharmawangsa sedang melaksanakan perkawinan antara putrinya dengan Airlangga, putra Raja Udayana dari Bali. Peristiwa ini menewaskan seluruh keluarga raja termasuk Dharmawangsa sendiri. Hanya Airlangga yang berhasil menyelamatkan diri, bersama seorang pengikutnya yang bernama Norotama. Airlangga bersembunyi di Wonogiri, hutan gunung, dan hidup sebagai seorang pertapa. Pada tahun 1019, Airlangga dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharmawangsa oleh para pendeta Buddha. Ia segera mengadakan pemulihan hubungan baik dengan Sriwijaya. Airlangga membantu Sriwijaya ketika diserang Raja Cholamandala dari India Selatan. Selanjutnya tahun 1037, Airlangga berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharmawangsa. Airlangga juga memindahkan ibu kota kerajaannya dari Daha ke Kahuripan. Pada tahun 1042, Airlangga menyerahkan kekuasaannya pada putrinya yang bernama Sangrama Wijaya Tunggadewi. Namun, putrinya itu menolak dan memilih untuk menjadi seorang petapa dengan nama Ratu Giriputri. Selanjutnya Airlangga memerintahkan Empu Barada untuk membagi dua kerajaan, yaitu Panjalu dengan ibu kota Daha dan Jenggala yang beribu kota di Kahuripan. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya yang lahir dari selir. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang banyak bergantung kepada pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya menjadi saingan berat bagi Kerajaan Medang karena waktu itu Sriwijaya menguasai jalur perdagangan laut India, Indonesia, Cina. Hal inilah yang menyebabkan Raja Dharmawangsa berusaha mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya. Selanjutnya pada masa pemerintahan Airlangga, Pelabuhan Hujung Galuh di Muara Kali Brantas diperbaiki. Pelabuhan Hujung Galuh kemudian menjadi bandar perdagangan yang ramai. Banyak pedagang asing singgah di kedua pelabuhan itu, seperti pedagang dari India, Burma, Kamboja, dan Champa. Selain itu, dibangun pula Bendungan Waringin Sapta. Bendungan ini berguna untuk mengairi sawah-sawah penduduk dan mencegah luapan Kali Brantas yang mengganggu aktivitas perdagangan. Bidang sastra juga mendapat perhatian. Pada masa pemerintahan Dharmawangsa, kitab Mahabharata disadur dalam bahasa Jawa kuno. Selanjutnya pada masa pemerintahan Airlangga, Empu Kanwa menggubah kitab Arjuna Wihaha. Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Janggala dan Panjalu, Kediri. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Kali Brantas. Tujuan Airlangga membagi kerajaan adalah untuk mencegah perpecahan antara kedua putranya, akan tetapi upaya tersebut mengalami kegagalan, setelah Airlangga wafat pada tahun 1049 Masehi. Terjadi perang antara Janggala dan Panjalu, Kediri. Perang ini berakhir dengan kekalahan Janggala.
Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu, Kediri. Sumber sejarah Kerajaan Kediri antara lain Prasasti Padlegan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talan dan Prasasti Desa Jepun. Raja-raja yang memerintah di Kediri antara lain Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gandara, Kameswara dan Kertajaya. Pada masa Jayabaya Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Awal masa pemerintahan Jayabaya, kekacauan akibat pertentangan dengan Janggala terus berlangsung. Baru pada tahun 1135 Masehi Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan itu, sebagai bukti, adanya prasasti Hantang yang memuat tulisan Panjalu Jayati, artinya Panjalu menang, hal itu untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Jenggala. Setelah itu, Jayabaya mulai menata dan mengembangkan kerajaannya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri bersumber dari usaha pertanian, pelayaran dan perdagangan. Hasil utama pertanian masyarakat Kediri adalah beras. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang, hal ini ditopang oleh armada laut Kediri yang cukup tangguh. Dalam perdagangan benda-benda yang diperdagangkan antara lain adalah emas, perak, gading, kayu cendana, dan hasil bumi lainnya. Perkembangan seni pada masa Kerajaan Kediri ditandai dengan ditulisnya beberapa kitab sastra. Kitab-kitab tersebut antara lain Kitab Baratayuda, Kitab Kresnayana, Kitab Smaradahana, dan Kitab Lubdaka. Kekuasaan Kediri berakhir pada masa Kertajaya. Pada masa pemerintahannya, terjadi pertentangan antara raja dan kaum Brahmana karena Kertajaya berlaku sombong dan berani melanggar adat. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa di Tumapel. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri. Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari atau sering pula ditulis Singhasari atau Singosari, adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Singhasari antara lain diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama dan beberapa prasasti, seperti Prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mulamalurung. Menurut Pararaton, Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri. Tumapel dikuasai oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung. Kemudian Tunggul Ametung digulingkan dari kekuasaannya oleh Ken Arok yang merupakan bawahan Tunggul Ametung. Ken Arok menjadi aku baru. Pada saat Ken Arok menguasai Tumapel, di Kerajaan Kediri terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dan para Brahmana. Para Brahmana melarikan diri ke Tumapel. Mereka meminta perlindungan kepada Ken Arok. Atas dukungan para Brahmana, Ken Arok melakukan serangan ke Kediri. Perang melawan Kediri meletus di Desa Ganter dan Kediri berhasil dikalahkan. Setelah Kediri berhasil dikalahkan, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singhasari dan menjadi raja pertama dengan gelar Sri Ranggahrajasa Sang Amurwabumi. Kerajaan Singhasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia bercita-cita meluaskan kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Nusantara. Kertanegara berhasil memperluas kekuasaan ke beberapa daerah di antaranya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Pada tahun 1275 Masehi Raja Kertanegara mengirimkan tentaranya ke Melayu atau yang dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu. Selain untuk menggoyahkan Kerajaan Sriwijaya, ekspedisi ini juga bertujuan untuk menahan serbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Kaisar Kubilai Han yang sedang melakukan perluasan wilayah di Asia Tenggara. Beberapa kali utusan Kaisar Kubilai Han datang ke Singhasari menuntut agar Kertanegara mengakui kedaulatan Kubilai Han di Cina. Tuntutan tersebut ditolak oleh Kertanegara dengan tegas, kemudian Kubilai Han mengirim armada Mongol ke Pulau Jawa untuk menaklukkan Kertanegara. Sebagai persiapan untuk menghadapi serangan tentara Mongol, Kertanegara mengirimkan bala tentaranya keluar Jawa. Perang ini tidak terjadi karena Kertanegara telah meninggal pada tahun 1292 Masehi akibat serangan dari Jayakatwang,
keturunan Raja Kediri. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singhasari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Wilayah Singhasari terletak di daerah pedalaman dan dialiri dua sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Kali Brantas. Selain dimanfaatkan untuk pertanian, kedua sungai ini juga dimanfaatkan sebagai sarana lalu lintas pelayaran dan perdagangan. Pada masa pemerintahan Kertanegara, perdagangan mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini tampak dari upaya Kertanegara untuk menggeser kedudukan Sriwijaya sebagai penguasa perdagangan di Selat Malaka. Upaya tersebut diwujudkan dengan melaksanakan ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri dari sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah kerajaan Majapahit diantaranya diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Sutasoma, dan Kitab Negara Kertagama. Selain itu ada pula beberapa prasasti, diantaranya Prasasti Gunung Butak, Prasasti Kudadu, Prasasti Belembangan, dan Prasasti Langgaran. Munculnya kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan kerajaan Singhasari, ketika Singhasari diserang oleh Jayakatwang. Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara berhasil meloloskan diri. Ia mendapat pertolongan dari Bupati Sumenep bernama Arya Wiraraja. Berkat pertolongannya, Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan Tarik dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Raden Wijaya kemudian menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jayakatwang. Saat ia melakukan persiapan untuk menyerang Jayakatwang, tentara Mongol tiba di Pulau Jawa. Mereka dikirim oleh Kaisar Kublai Khan untuk menaklukkan Kertanegara. Tentara Mongol menyangka Kertanegara masih berkuasa di Singhasari. Mereka tidak mengetahui bahwa Kertanegara telah wafat dan kerajaannya jatuh ke tangan Jayakatwang. Kedatangan tentara Mongol dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Ia segera bergabung dengan tentara Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Dengan mudah, tentara Mongol beserta pasukan Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, tentara Mongol berpesta merayakan kemenangannya. Ketika tentara Mongol lengah, Raden Wijaya berbalik menyerang mereka. Pasukan Mongol hancur dan sisanya pulang ke negerinya. Keberhasilan mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol menghantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur. Ia mendirikan kerajaan Majapahit dan menjadi raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk yang memerintah tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Pemerintahan Hayam Wuruk dibantu oleh Gajah Mada. Menurut Kitab Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Kejayaan Majapahit tidak hanya dalam hal pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Sebagai negara agraris, Majapahit terletak di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai sangat cocok untuk pertanian. Hasil utamanya adalah beras. Untuk meningkatkan pertanian, dilakukan pembuatan saluran pengairan, bendungan, dan pemanfaatan lahan pertanian secara bergiliran. Hal ini maksudnya agar tanah tetap subur dan tidak kehabisan lahan pertanian. Sebagai negara maritim, Majapahit memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu mengawasi seluruh perairan di Nusantara. Sejumlah pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa merupakan tempat yang strategis di tengah jalur perdagangan menuju Kepulauan Maluku yang menghasilkan rempah-rempah. Majapahit menjadikan pelabuhan-pelabuhan tersebut sebagai pusat perdagangan. Beberapa kota pelabuhan yang penting pada zaman Majapahit, antara lain Canggu,
Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban. Pada waktu itu banyak pedagang dari luar seperti dari Cina, India, dan Siam. Pada masa kerajaan Majapahit, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang terkenal adalah Kitab Negara Kertagama. Selain kitab sastra, Negara Kertagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab lain yang terkenal adalah Sutasoma. Kitab Sutasoma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bidang seni bangunan juga berkembang. Banyak bangunan candi telah dibuat. Misalnya Candi Penataran dan Sawentar di daerah Blitar, Candi Tigawangi dan Surawana di dekat Pare, Kediri, serta Candi Tikus di Trowulan. Kejayaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah pemerintahan Hayam Wuruk berakhir. Raja-raja yang berkuasa tidak mampu mengembalikan kejayaan Majapahit. Di samping itu, terjadinya perang saudara yang dikenal dengan Perang Paragreg pada tahun 1401 hingga 1406 Masehi menyebabkan kekuatan Majapahit melemah. Unsur lain yang menyebabkan semakin mundurnya kerajaan Majapahit adalah meluasnya pengaruh Islam pada saat itu. Kerajaan Majapahit akhirnya runtuh setelah mendapat serangan pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus.